Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita energi update untuk saat ini ataupun ke depannya, dimana saat kamu mendengarkan readingan ini itu berlaku. Dan ingat teman-temanku Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Energi update untuk kamu, apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada kartu Moon. Ini ada cloud. Ini seperti ada sebuah hayalan kamu yang akan jadi nyata di sini. Tapi di sini aku melihat kamu harus bisa mempelajari, karena akan banyak cobaan-cobaan, rintangan yang akan kamu lalui nantinya. Nah, ini juga termasuk sebuah ancaman-ancaman ya yang kamu terima. Kita akan coba buka lagi di sini. Kita coba cek apa lagi yang akan terbaca. Untuk energi general, nanti aku akan bacakan juga untuk percintaan serta finansialnya kamu ya. Apakah yang terbaca? Oke, satu lagi. Aman ya, nggak keluar ya. Nggak keluar. The ceremony ya. Threefold protection. Oke, the richness within. The gift of connection. Nah, sepertinya kamu akan menerima sebuah koneksi. Entah itu koneksi dari semesta, dari alam, atau dari seseorang ya. Kita akan coba cek. Untuk bacaan general kamu, sepertinya apa yang menjadi harapan kamu, apa yang menjadi impian kamu, yang awalnya kamu mencoba untuk denial gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh aku seperti itu, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa happy, bisa bahagia, atau bisa menemukan yang terbaik, atau menemukan sebuah pekerjaan yang baik begitu ya. Mungkin kamu mencoba, karena apa ya? Karena kamu merasa tidak percaya akan diri kamu di sini ya. Tetapi aku melihat di sini ada kamu mulai mencoba mempelajari situasi dan kondisi. Kamu mencoba untuk mengatasi semua permasalahan dengan bijak ya. Dan aku juga melihat kamu ini seakan-akan selalu dijaga. Ada mulai penjaga kamu di sini yang membuat akhirnya adapun kabut hitam, adapun ancaman ya, itu semuanya akan terungkap oleh kamu. Misalnya nih, ada seseorang yang tidak menyukai kamu, atau ada orang-orang seperti ingin menghancurkan karir kamu, pekerjaannya kamu. Itu kan sebuah ancaman kan ya. Tapi akhirnya Tuhan menuntun kamu untuk bisa mengetahui itu, dan itu semua terungkap. Satu persatu kebenaran akan terungkap di sini. Kamu bisa mengungkapnya. Karena apa? Karena kamu benar-benar seperti dilindungi dari hal-hal buruk di sini. Oke? Dan bisa juga terkadang kamu juga diperlihatkan juga atau ditemukan juga dengan hal-hal yang menjadi sebuah kekacauan mungkin dalam pikiran kamu. Entah itu karena kamu, kenapa sih aku harus ketemu dengan orang ini? Ternyata dia menyakiti aku, ternyata dia mengkhianati aku, ternyata dia menipu aku. Nah, kamu jangan mikir bahwasanya kamu sial, enggak. Tapi itulah sebuah pembelajaran yang bisa kamu ambil. Ternyata Tuhan juga punya cara tersendiri untuk menjadikan kamu orang yang bijak, orang yang dewasa, orang yang bisa bahagia, dengan cara menemukan kamu dulu dengan orang-orang yang salah, begitu loh. Jadi jangan pernah kamu seperti menyangkal, jangan suka kamu denial gitu ya. Intinya kamu lewati semua itu dengan ikhlas, dengan sabar, dengan percaya diri ya, dengan keikhlasan kamu. Maka aku yakin
Makanya di sini kamu selalu dijaga. Ya mungkin ada ini beberapa dari kamu awalnya dalam dunia pekerjaan misalnya ya, kamu udah percaya banget sama si A. Ternyata si A itu mengkhianati kamu. Ternyata si A itu punya ya bermuka dua. Depan kamu baik, di belakang kamu menusuk kamu gitu loh. Jadi itu membuat kamu akhirnya ya menyadari tidak semua orang terlihat baik itu baik gitu loh. Bahkan ternyata ada juga orang yang kita nilai, wah orang ini serem banget gitu ya. Ternyata dia baik hatinya. Ya. Jadi kita perlu selektif. Kita perlu bijak juga melihat seseorang mungkin dengan cara bicaranya, dengan cara tatapannya, dengan tindakannya ke kita. Kita bisa sadari itu. Ya. Dan itu akan selalu kamu lihat. Karena apa? Karena kamu selalu dijaga. Kamu akan selalu dijauhi dari hal buruk di sini. Walaupun kamu saat itu sudah merasakan gitu loh, sedang melaluinya. Tapi kan semua itu kan terungkap. Satu persatu terungkap dan akhirnya kamu bisa menyelesaikannya. Dan akhirnya kamu bisa sadar, oh ternyata ini adalah pembelajaran yang harus aku terima. Karena kita belajar dari kekecewaan, belajar dari kesalahan, belajar dari kesedihan, itu adalah ilmu guru yang sangat berharga gitu loh, yang harus kita terima. Dengan catatan kita harus selalu berpositif thinking. Karena aku juga melihat kamu itu terkadang punya ya pemikiran-pemikiran negatif, seolah-olah kayak orang ini begini begitu. Atau kamu punya pikiran yang kayak oh kayaknya aku nggak bisa nih begini begitu. Kamu seolah-olah tidak percaya dengan diri kamu. Nah tapi kamu akan menipiskan hal itu. Oke. Nah di sini itu dari segi general kamu ya. Kita baca dari segi mungkin percintaan kamu terlebih dahulu ya. Percintaan kamu ada Fox, terus ini juga ada Cloud, ada Moon, ada sebuah harapan kamu. Mungkin ini kan ada the gift of connection juga. Kamu akan menerima sebuah koneksi ya, mungkin dengan seseorang yang selama ini kamu impikan. Karena aku juga melihat di mana kamu mungkin saat ini lagi menjalani suatu hubungan. Dan hubungan yang kamu jalani ini mungkin selalu mengalami benturan-benturan gitu ya. Kamu terkadang menemukan sebuah kekecewaan, merasakan kekecewaan gitu ya, menemukan sebuah kesalahan dari diri dia. Terus kamu juga merasakan bahwasanya seseorang ini seolah kayak hanya membutuhkan aku saja di saat dia butuh gitu loh. Tapi di saat aku butuh, aku nggak ngerasakan hadirnya dia. Jadi kamu kayak, wah, jangan-jangan ini adalah sebuah permasalahan atau dia ini bukanlah yang terbaik buat aku. Di situ akhirnya kamu menyadari karena terlalu banyak momen yang membuat kamu sedih, kamu kecewa, terkadang kamu sering diabaikan, terkadang kamu juga tidak diprioritaskan gitu loh. Ya, terkadang dia saat kamu membutuhkan dia mengatakan aku sibuk, aku beginilah, aku begitulah, banyak alasan dia. Ya, untuk tidak memikirkan perasaan kamu gitu loh. Jadi di situ kamu berpikir, kenapa sih kalau kita cinta itu pasti kan selalu memberikan terbaik untuk pasangan. Seperti kamu lakukan ke dia gitu loh. Kamu selalu memberikan apa yang dia mau. Itu karena apa? Karena kamu mencintai dia dengan tulus. Tapi yang kamu dapatkan dari dia apa? Jadi kamu bisa belajar dari situ. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita pengen melakukan apapun untuk dia. Tapi dia ke kamu, apakah kamu melihat hal itu dari dia? Nah, jika kamu tidak melihat hal itu, kamu mungkin sudah berusaha ya untuk memperjuangkan, memperbaiki, tapi kenyataan dia tidak pernah berubah. Bahkan ya makin menjadi gitu loh. Ya mungkin kamu akhirnya mulai berpikir, kalau seandainya aku tidak mengambil keputusan, ya ini adalah sebuah ancaman bagi aku. Ya, padahal kamu menginginkan adanya sebuah harapan, yaitu pengen bahagia bersama seseorang yang benar-benar menjadi impian aku, harapan aku. Ternyata sampai detik ini aku tidak menemukannya. Bahkan yang aku terima adalah kekecewaan. Di situ kamu mungkin mulai mempelajari, apa nih harus aku lakukan ya? Apa ya gitu. Kamu coba berpikir, merenung, apakah aku harus membatasi diri dengan dia, atau aku menarik diri dari hubungan ini gitu loh. Ya, mungkin saat kamu melakukan itu
Arti kata kamu sadar, ternyata Tuhan menjauhkan aku dari dia, karena dia bukanlah yang layak buat aku. Karena dia bukan yang terbaik buat aku. Oke, nah di saat kamu mungkin mengakhiri hubungan itu, kamu mulai sadar, ternyata ada cara Tuhan supaya kita bisa bertemu dengan yang baik gitu loh, yang sewajarnya, yang sepantasnya untuk kita, yang kita impikan. Nah ini the gift of connection, kamu akan mendapatkan sebuah hubungan yang benar-benar hubungan yang layak nantinya. Semoga ya, nanti kita akan baca dari kata tarot juga. Kamu akan melihat ataupun akan mendapatkan apa yang kamu lihat, ataupun apa yang kau pikirkan, apa yang kamu inginkan, itu bisa kamu dapatkan. Ya, tapi mungkin prosesnya tidak cepat ya, agak sedikit memakan waktu, karena kalau prosesnya cepat itu kita akan merasakan bahwasanya ternyata hidup ini nggak ribet-ribet amat ya gitu loh. Jadi ya terkadang kita juga akan lupa akan diri kita. Tapi aku melihat kamu adalah seseorang yang akan menyadari perjuangan itu wajar gitu loh. Usaha yang kita lakukan, ikhtiar itu harus gitu loh. Apalagi doa. Nah, itu yang terpenting di sini. Oke. Kita akan coba cek di sini dari kartu tarot apakah yang akan terbaca. Apakah yang terbaca? Oke. Oh, sudah mau asar ya. Kita akan selesaikan ini dulu. Ayo fokus kepada seseorang yang kau pikirkan saat ini, teman-temanku. Ya. Oke. Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita akan coba cek di sini. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Ace of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Justice, ada Libra. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Jadi teman-temanku, aku melihat beberapa dari kamu saat ini ada yang mulai meningkatkan perjalanan religi kamu. Spiritualitas kamu itu mulai kamu tingkatkan. Ya mungkin selama ini kamu ngerasa aku dijaga nih oleh malaikat penjaga, Tuhan semesta alam selalu berpihak kepada aku. Walaupun aku pernah kecewa, disakiti, ternyata itu cara Tuhan melindungi aku gitu loh. Nah, kamu akan makin meningkatkan ya spiritualitas kamu ya, yang membuat kamu akhirnya rajin ibadah, rajin melakukan hal yang positif, rajin mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sosial begitu ya. Itu ternyata membuat akhirnya kamu itu ngerasa hidup kamu itu mulai berubah. Mulailah ditemukan kepada suatu kenyamanan. Walaupun di sini aku melihat ada sebuah beban berat yang kau pikul. Ya, mungkin di sini ada beban dari segi finansial mungkin ya, dimana kamu punya tanggung jawab yang besar, kamu punya tanggungan yang banyak, mungkin kamu juga seorang single parents gitu ya, membuat kamu harus bekerja sendiri, apalagi ada beberapa dari kamu yang single parents ya, kamu mencari nafkah sendiri. Tapi hebatnya kamu dengan perjalanan spiritualitasnya kamu itu membuat kamu akhirnya selalu dijaga, dituntun ya, diberikan petunjuk di sini. Dan akhirnya semua beban yang berat ini akhirnya bisa kamu pikul dan kamu merasa happy. Ya memang beginilah hidup. Kalau kita santai, kalau kita nggak ada pekerjaan, nggak ada tanggung jawab ya, kita mungkin akan lengah, kita akan lalai ya. Dengan siapa? Dengan diri kita sendiri gitu loh. Dengan siapa kita sebenarnya gitu loh. Ya. Nah di sini akhirnya kamu Ace of Cup. Kamu selalu memiliki suatu perasaan dalam diri kamu, perasaan cinta ya. Disinilah membuat orang-orang mungkin makin menyukai kamu, makin mencintai kamu. Apalagi di saat kamu mengambil suatu keputusan untuk lepas mungkin dari orang toksik, lepas dari orang manipulatif ya. Di situ kamu akhirnya menemukan cinta yang sebenarnya. Kamu dipertemukan dengan sebuah koneksi yang benar-benar positif. Koneksi yang benar-benar seimbang di sini. Justice, makanya kamu di sini mungkin nantinya ya, kamu ditemukan dengan sebuah keputusan yang sulit, yang rumit gitu loh.
Tetapi aku yakin kamu bisa mengambil keputusan ini dengan bijak. Sebelum mengambil keputusan, kamu harus berpikir terlebih dahulu. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu perbuat? Sehingga segala sesuatu apa yang menjadi harapan kamu itu akan menjadi kenyataan. Karena di sini ada moon, sama halnya dengan Ace of Swords. Apa yang ada dalam pikiran kamu ini juga sebagai hayalan kamu, impian kamu, ternyata itu juga bisa menjadi kenyataan. Apa yang kamu lihat, apa yang kau pikirkan itu mungkin akan bisa menjadi kenyataan. Itu hebatnya kamu sebenarnya ya. Kamu ngerasa diri kamu itu selalu dilindungi. Itulah positifnya kamu gitu loh. Walaupun terkadang ada energi-energi negatif yang membuat kamu terkontaminasi gitu ya, berpikiran negatif juga. Tapi akhirnya kamu cepat sadar. Sadarnya bagaimana? Ya mungkin kamu sadar, oh aku harus bisa menerima kenyataan ini. Ya mungkin seseorang ini adalah orang yang dikirimkan Tuhan untuk aku agar aku menjadi kuat. Ya dia mungkin banyak memberikan pelajaran kepada aku gitu loh. Jadi ada positifnya, walaupun orang itu sudah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, tapi setidaknya kita ambil pelajaran dari itu. Ya, aku juga melihat ada Five of Pentacles. Ini gambaran. Kalau dari segi keuangan, aku melihat kamu memang mengalami keterpurukan saat ini. Tetapi di saat kamu bangkit, kamu mencoba mempelajari situasi dan kondisi, dan kamu merasa aku harus benar-benar berjuang lagi karena ada tanggung jawab yang besar. Apalagi kamu sudah merubah perjalanan religi kamu menjadi sesuatu perjalanan yang lebih nikmat gitu ya. Akhirnya kamu bisa merubah semuanya. Perubahan itu nyata terjadi pada kamu. Ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat ternyata bisa terwujudkan, bisa jadi kenyataan. Inilah dia. Walaupun ada beban berat, tanggung jawab besar yang kau pikul, itu bisa jadi kenyataan. Apalagi mungkin dalam sebuah cinta di sini. Kamu pada akhirnya akan menemukan sebuah cinta sejati, cinta yang sebenarnya. Jadi mungkin saat ini ada yang banyak yang mungkin perlu kamu lakukan. Jika kamu ngerasa, oh bener ya selama ini aku itu kayak jarang ibadah, atau aku itu udah melupakan lah gitu ya, karena kamu sudah sibuk mungkin dengan dunia-dunianya kamu, atau kamu sudah sibuk dengan rasa sedih yang kamu rasakan, sehingga kamu lupa untuk memperbaiki, merubah, menata kembali gitu ya. Nah sekarang kamu mencoba untuk menata kembali segala sesuatu yang sudah hancur, sudah berantakan ya. Kamu mulai menata kembali. Ya sehingganya dengan kesadaran kamu inilah kamu akhirnya bisa merubah semuanya. Jadi perubahan besar ya, apapun yang kamu impikan dan kamu hayalkan itu bisa terwujud di sini. Oke? Nah, jadi teman-temanku sebenarnya ada improve untuk diri kita ya. Sebenarnya ya harus diri kita dulu, dimulai dari diri kita dulu untuk merubah semuanya. Jadi saat ini aku melihat diri kamu itu kayak benar-benar lagi belajar di sini. Belajar untuk memperbaikinya. Kamu sudah mulai belajar untuk menata kembali. Jadi sehingga akhirnya impian dan harapan kamu itu benar-benar bisa menjadi kenyataan, bisa jadi nyata di sini. Ya. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap sebagai hiburan bagi kamu semua, teman-temanku. Oke, mungkin sampai di sini dulu readingan kita. Semoga teman-teman selalu bahagia, sehat ya, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Dadah.